Dunia jahat pada laki-laki miskin. Iya, mungkin kalian nggak sekali dua kali dengar itu dari saya. Dan ya memang itu terdengar kejam, kasar dan jelas terdengar tidak adil sama sekali. Memang gak ada salahnya menjadi kaya dan punya banyak uang. Sama sekali gak ada yang salah. Tapi Tuhan akan selalu punya takarannya masing-masing. Rezeki tidak akan tertukar. Dan rezeki tidak akan pernah datang salah tempat. Bila ingin berkata Tuhan tidak adil, Tuhan selalu mengingatkan, rezeki itu tidak selalu berbentuk uang. Bisa berupa kesehatan, ketentraman hati, ataupun anak. Dan cerita hari ini adalah tentang seorang laki-laki miskin yang hanya memiliki anak sebagai satu-satunya rezeki yang ia punya. Dan rezeki itu diambil secara paksa hanya karena si laki-laki ingin berbuat baik. Jadi tak perlu berlama-lama lagi. Jadi begini ceritanya. Kerja serabutan, ditinggal istrinya tanpa pernah pamitan, dan kini ia harus menjadi orang tua tunggal bagi anak perempuannya. Hidup keras seperti ini tentu tidak pernah terbayangkan dalam hidup Alung. Ditambah lagi anaknya yang bernama Ying sering dirundung di sekolah hanya karena tidak memiliki ibu. Walau tak bisa hidup berkecukupan dan tidak memiliki sosok ibu dalam hidupnya, Ying tak pernah merasa kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Ayahnya selalu mengajarkan kebaikan pada Ying. Bahkan salah satu janji dan harapan Ying adalah menjadi orang baik sama seperti ayahnya. Tak hanya soal baiknya, tapi Ying juga selalu ingin berpenampilan sama seperti ayahnya. Dan itu semua dimulai dari rambutnya. Walau Alung sebenarnya tak ikhlas, tapi kalau Ying memaksa, ia tidak bisa apa-apa. Karena di matanya, anaknya adalah satu-satunya hartanya yang tersisa. Alung juga kerap bawa Ying ke kuil untuk ibadah. Dan salah satu alternatif untuk mengirim doa adalah menggunakan media daun emas. Doa Alung masih sama. Ia ingin melihat Ying menikah, lalu membangun keluarga yang bahagia. Sementara Ying lebih memilih untuk merahasiakan doanya dari ayahnya. Baru setelah itu, Alung bawa Ying ke dalam kuil. Alung mengucap doanya dengan suara yang lebih keras, agar Ying tahu kalau ayahnya selalu menyayanginya. Saat Alung panik setengah mati melihat anaknya hilang, Ying hanya terkekeh, lalu memamerkan gelang barunya yang diberikan oleh orang. Gelang yang sempat nyaris hilang karena Ying ingin memberi uang pada pengemis. Dan sejak saat itulah, Ying maupun Alung menolak memberi uang pada pengemis. Namun kalau urusan memberi hadiah untuk anaknya, Alung tidak pernah setengah-setengah. Dan hanya akan membelikan jika itu adalah yang anaknya idam-idamkan. Tak hanya sekedar hadiah, Alung juga ingin selalu membawa Ying liburan saat kerjaan Alung sedang banyak lemburan. Tak ada yang salah di sana. Tapi Alung diam-diam melihat ada anak yang akan disekap oleh para gangster. Alung minta Ying menunggunya sebentar dan jangan kemana-mana. Untungnya usaha Alung untuk menyelamatkan anak tadi berhasil. Ibunya pun tidak lama kemudian datang. Ulah Alung yang menggagalkan rencana para gangster itu tentu memunculkan amarah besar dalam diri mereka. Tatapan sinis tentu langsung mengarah pada Alung. Dan akhirnya tak ada yang jauh lebih sakit dari kehilangan Ying dalam kondisi yang seperti tadi. Alung tidak peduli dengan sakitnya. Ia hanya ingin polisi membantu mencari anaknya. Alung tak mau terlalu lama merasakan sakitnya dan memilih untuk tidak pernah berhenti mencari anaknya di setiap sudut kota. Derita itu terasa kian nyata saat Alung melihat koper milik anaknya.
Dalam koper itu tertulis sebuah surat ucapan ulang tahun Ying pada ayahnya. Doa dan harapan Ying dalam surat itu pun masih sama. Ying ingin menjadi orang baik seperti ayahnya. Rasa sedih dan kehilangan pasti akan selalu ada. Tapi Alung juga hanya manusia biasa. Alung punya rasa lelah dan mulai ada keinginan untuk menyerah. Hidupnya kini hanya diisi tangis dan renungan. Dan andai ia bisa mengulang waktu, Alung tak akan mengorbankan anaknya sendiri demi menyelamatkan anak orang lain. Alung juga tak lagi mau berurusan dengan polisi. Semua laporannya terasa tidak ada gunanya di sana. Alung mulai mencari kabar anaknya di rumah sakit. Setiap tubuh anak jalanan yang ditemukan tidak bernyawa, Alung selalu memastikan apakah itu Ying atau bukan. Namun sayang, berbulan-bulan Alung mencari, Ying tidak pernah ditemukan. Karena Alung tak tahu di mana anaknya berada, ia pun memilih untuk menghajar orang yang menyekapnya. Sembari terus-terusan menghajarnya, Alung juga bertanya di mana anaknya. Tapi sang anggota gangster ternyata hanyalah orang suruhan bosnya. Dan ia juga tidak tahu di mana Ying berada. Bahkan sekarang Alung juga disalahkan, karena andai saja Alung tidak mengganggu, Ying pasti sekarang masih baik-baik saja. Ni说什么? Alung mulai kehilangan arah. Hanya gelang anaknya yang selalu setia menemaninya pergi kemana-mana. Sayangnya apa yang Alung lakukan pada gangster tadi membuatnya takut setiap bertemu dengan polisi. Kap Hong Nam. 中国人。 对。 Alung berterima kasih karena merasa sudah diselamatkan tadi. Dan saat Alung akan pergi, ia justru memperkenalkan diri sembari menawarkan sebatnya pada Alung. Dan namanya adalah Lani. Waktu terus melangkah. Lukanya akan tetap selalu ada. Walau jeritan sakitnya hanya tersengal di dada. Alung kini bekerja sebagai kuli kasar pelabuhan. Dan ceritanya bersama Lani masih berlanjut hingga sekarang. Setiap siang, Lani selalu mampir ke pelabuhan untuk membawakan makan siang untuk Alung. Iya, Lani adalah wanita yang sangat mencintai Alung. Padahal Lani sendiri punya warung yang harus dijaga. Tapi ia selalu menitipkan warungnya pada temannya jika ia sedang bawakan makan siang untuk Alung. Mereka berdua juga kerap beribadah di kuil bersama. Ya walaupun Alung selalu menunggu di luar karena tak ingin bayangan anaknya singgah tiba-tiba. Karena sampai sekarang, Alung masih memegang prinsip sang anak untuk tidak usah memberi uang pada pengemis. Walau nampak seperti pria dingin pada umumnya, tapi Alung sadar kalau wanita yang akan ia nikahi adalah bibi terbaik di desanya. Jadi akan selalu ada saja musang kampung yang coba mendekati dengan cara apa saja. Musang yang pekerjaan aslinya adalah polisi ini, namanya adalah Bobby. Bobby sejak lama memang tak pernah berhenti berusaha mendekati Lani. Dan untungnya sekarang, ada Alung yang selalu siap mengawalnya, apapun kondisinya. Alung memang sudah menemukan sosok pengganti mantan istrinya. Tapi saat Lani ingin punya buah hati bersama Alung, Alung menolak. Alung masih belum rela jika harus mempunyai anak baru. Padahal Ying masih belum ditemukan. Beruntungnya, Lani tidak seegois itu pada permintaannya. Lani bisa mengerti bagaimana perasaan Alung, dan ia tidak memaksakan apapun kehendaknya. Berkat kesabaran dan kepengertian Lani, Alung akhirnya luluh. Ia sempat melihat catatan yang dikirim oleh salah seorang anak dari panti asuhan. Dan Alung tahu kalau Lani membiayai satu anak di sana. Alung tak marah dan justru ia berbesar hati jika Lani ingin membawa anak itu pulang. Lalu dibesarkan bersama-sama berdua.
我身上太脏了。 Alung akhirnya berbesar hati dan mau datang ke panti asuhan untuk menemui anak yang selama ini Lani biayai sekolahnya. Lani terlihat sangat senang. Begitu juga dengan Alung yang mulai membuka hati jika akan ada sosok anak lagi di hidupnya. Namun semua keyakinan dalam hatinya seketika berubah saat ada anak lain yang merundung anak di panti itu yang mirip dengan Ying. 那能走过的，别骂了，打我先。老爸， Cara anak tadi merundung persis seperti bagaimana dulu Ying dirundung oleh teman-temannya. Semua kenangan lama langsung menyeruak kembali di pikirannya. Dan rasa sakitnya seolah tidak pernah berubah. Alung terpaksa meninggalkan anak tadi sendiri. Dan ia tidak lagi peduli dengan apapun kata Lani. Alung memilih untuk pergi menyendiri tengah hutan. Di sana kenangan dan luka lama tentang Ying berpadu menjadi sebuah rasa sakit yang tidak bisa lagi ditahannya. Dan andai ia bisa memperbaiki semua di masa lalu, maka ia akan mau melakukannya. Apapun bayarannya. Namun, tak ada putaran jam yang bergerak ke arah kiri. Dan begitu juga dengan waktu yang tidak bisa diputar kembali. Alung pun memilih pulang. Lani memahami apa yang Alung rasakan dan tidak ingin mengungkit apa yang sudah terjadi kemarin. Keduanya lalu makan bersama tanpa ada satupun pembahasan berat di dalamnya. Saat suasana rumah mulai terasa aneh, Lani akhirnya mulai bilang ia batal mengadopsi anak di panti asuhan. Dan itu bukan karena Alung, tapi Lani bilang itu karena ia belum mampu menjadi ibu. Badai masalah seolah masih enggan berhenti. Kini Bobby kembali datang menemui Lani dan ingin makan di warungnya yang sudah tutup. Lani sebenarnya muak, jadi ia tetap membuatkan makanan untuk Bobby. Ya walaupun hanya seadanya. Bobby pun tak terima dan mulai melakukan kekerasan pada Lani. Keesokan harinya, Alung bangun lebih pagi dari Lani, membuat jus untuk Lani, kemudian berdandan rapi. Lani tentu bingung akan kemana Alung sebenarnya. Alung lalu minta Lani untuk nutup warungnya hari ini. Berdandanlah rapi dan ikut denganku. Lani merasa ada yang berbeda dari diri Alung hari ini. Semua serba kejutan. Dan kenapa juga tiba-tiba Alung mau diajak foto pre-wedding? Dan itu tentu membuat Lani bertanya-tanya. Tapi Alung meyakinkan Lani kalau semua ini ia lakukan hanya demi kebahagiaan Lani semata. Ia hanya merasa senang karena sudah 2 tahun hubungan mereka bisa saling bahagiakan satu sama lain. Saat hari semakin malam dan Lani semakin mabuk minuman, Alung tiba-tiba melihat sosok Ying lagi di sana. Tak ingin terjadi apa-apa pada Lani maupun dirinya, Alung pun memilih untuk membawa Lani pulang. Saat di rumah, Alung tiba-tiba mendapat sebuah telepon. Dan di sanalah kesempatan Bobby untuk masuk. Beruntungnya, Lani masih bisa melawan dan menusukkan garpu ke perut Bobby. Lani berlari sejadi-jadinya dan segera meminta bantuan pada Alung. Alung sendiri ikut merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Ia merasa tak pernah bisa menjaga calon istrinya dan selalu menaruhnya dalam kondisi berbahaya. Kemarahan Alung memuncak. Tapi ia datang bukan untuk menghajar Bobby habis-habisan. Alung datang untuk memeras Bobby.
Iya, Alung sempat merekam beberapa kelakuan Bobby pada Lani. Jika Bobby tidak ingin rekamannya tersebar dan membuatnya dipecat, maka Alung minta catatan kepolisian soal kasus anaknya. Bobby tak bisa melawan apa-apa dan memberikan apa yang Alung minta. Catatan kepolisian itu sebenarnya telah tersimpan rapi dalam koper milik Ying. Tapi entah bagaimana caranya, Lani tiba-tiba sudah memindahkannya di atas meja. Iya, saat Lani mencuci, ada gelang yang juga terikat dengan sebuah kunci. Kunci yang tanpa sengaja Lani sadari kalau itu adalah kunci koper milik Ying. Lani sadar kalau ada yang salah dengan Alung. Tanpa mau mendengar apapun argumen dari Alung, Lani kecewa karena selama ini Alung sudah memanfaatkannya. Padahal Alung harusnya tak pernah lupa, dan harusnya Alung masih ingat dengan semua rasa sakitnya. Karena Ying sebenarnya telah tiada. Dendam Alung seolah terbakar lagi setiap ingat kalau anaknya telah tiada. Bahkan saat ia datang ke kuil dan diminta biksu untuk bertobat, Alung justru marah. Doa dan ucapannya seolah-olah selalu menyalahkan Tuhan atas semua derita yang ia alami. Tapi kemarahan itulah yang akhirnya membawa Alung pada satu keberanian lain. Mai Dongguang，你看我们。 Berbekal catatan kepolisian dari Bobby tadi, Alung menyakiti satu demi satu orang-orang yang telah menyekap anaknya 3 tahun lalu. Tapi para anggota Gangster itu tiba-tiba menyebut semua ini adalah permintaan Spark yang kini ada di dalam penjara. Dan saat itu juga Alung punya sebuah ide. Sejak saat itu, Alung sengaja masuk penjara demi mencari di mana Spark berada. Seluruh tatapan sinis dari para senior tak Alung hiraukan sedikit pun. Mata Alung terus memantau sisi penjara dan mengira-ngira di mana Spark yang dimaksud. Ia tidak akan tinggal diam kali ini. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan ia akan menyelesaikan semua dendamnya di sini. Hari pertamanya di penjara, Alung akan tinggal satu sel dengan salah satu napi senior yang bernama Dean. Walau bisa dibilang Dean adalah salah satu pemimpin kelompok di penjara, tapi Dean adalah orang yang baik dan siap membantu atau memberitahu apa saja yang Alung butuhkan. Dan Alung pun tanpa ragu langsung melempar satu pertanyaan pada Dean. Di mana Spark berada? Dean langsung tercekat. Jawabannya hanya satu. 3358, dan itulah nomor napi yang ada di baju Spark. Dan sebaiknya Alung jangan mencarinya. Sementara itu, Lani tak pernah tahu apa yang terjadi. Amarahnya masih memuncak. Ia bakar semua foto-foto preweddingnya bersama Alung. Dan saat semua fotonya perlahan berubah menjadi abu, kabar kalau Alung tertangkap polisi baru ia dengar. Namun Lani tak percaya begitu saja dan mengacukannya begitu saja. Penjara tak pernah menjadi tempat yang menakutkan bagi Alung. Ia sengaja masuk ke sana demi mengincar sang gangster penguasa penjara. Jadi takkan ada seorang pun yang membuatnya gentar. Alung paham kalau ia di sana masih baru, dan wajar jika ada senior yang coba mengospeknya. Namun saat napi-napi itu mulai membawa anaknya dalam hinaan, maka Alung tidak akan tinggal diam.
Akibat yang Alung lakukan kemarin, Pamordian pun naik dalam penjara. Semua orang kini jadi segan padanya karena tahu kalau Alung adalah teman dekatnya. Dan sebagai gantinya, Dian akan memberikan apapun yang Alung minta. Tapi Alung tak ingin dibayar dengan uang atau apapun. Ia hanya ingin Dian memberitahukan cara agar ia bisa bertemu dengan Spark. Dian lagi-lagi melarang Alung. Itu terlalu berbahaya. Apalagi Spark ini ada di sel khusus yang tak bisa diakses oleh banyak orang. Namun pada akhirnya, Dian dan Alung sama-sama diangkut ke sel khusus atas bantuan dari Dian. Tapi saat di sana, Alung tiba-tiba kembali melihat bayang-bayangin. Dan jelas, itu membuat Alung lagi-lagi teringat dengan anaknya. Dian sebenarnya akan dipindah ke ruang sel yang lain. Pemilik sebelumnya telah pindah. Dan jika Dian mau mengambil semua barang di sana, maka petugas penjara memperbolehkannya. Hingga akhirnya Dian menyadari satu hal. ขับมาเลยครับ เขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล Sembari terus melihat foto anak perempuannya, Dian kepikiran soal niatan Alung untuk menemui Spark. Karena pada aslinya, Spark tidak ada. Spark ini terbaring di rumah sakit. Tapi yang jadi masalah, kini Alung dan Dian sudah tidak lagi sekamar. Jadi cara satu-satunya untuk Dian memberitahu Alung berita soal Spark adalah kabur dan segera berteriak memberi kabar soal Spark. Alung segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi Alung benar-benar tidak merasakan sakitnya. Dan saat ia punya kesempatan untuk menghajar polisi yang ditugaskan menjaganya, Alung pun memulai segala rencana balas dendamnya. Alung langsung masuk ke kamar dan memakai kostum polisi untuk bisa keluar dari kamarnya. Kemudian ia menuju kamar Spark. Tak peduli dengan kondisi kesehatan Spark yang telah melemas, Alung tetap nekat untuk membalaskan dendamnya yang selama 3 tahun telah ia simpan. Ia lepas semua alat bantu kesehatan yang melingkar di tubuh Spark. Dan dengan tatapan tanpa belas kasih, Alung langsung menghajarnya sejadi-jadinya. Bayang-bayang yang kembali muncul di hadapan Alung, yang tidak mengucap apa-apa, tapi tangannya yang mengisyaratkan sang ayah agar tidak melanjutkan apa yang ia lakukan. Alung memang lega, walau apa yang ia lakukan tidak berhasil membalikan nyawa anak semata wayangnya. Tapi setidaknya ia berhasil mengajar siapapun yang berani-beraninya menyentuh dan menyakiti Ying. Alung bahkan tak melakukan perlawanan saat kepolisian datang meringkusnya. Sekarang Alung kembali ke penjara dengan kondisi hati yang jauh lebih lega. Walau terkadang masih ada sedikit doa untuk bisa kembali bersama anaknya, tapi Alung mencoba untuk tetap tegar, sembari terus meneteskan air matanya. Dan Alung coba menitip satu pesan pada Dian. Segeralah bebas dari sini. Pulang dan temuilah anak perempuanmu. Peluk dia, cium dia, dan minta maaflah. Dan tak usah berpikir kau salah atau benar. Tak usah berpikir siapa anaknya, siapa orang tuanya. Lakukan saja. Jika kau memang menolaknya, maka tolong lakukan itu untukku, Dian. Hanya itu yang ingin aku lakukan sekarang. Jika yang tiba-tiba ada di depanku, aku ingin kau tidak menjadi ayah seburuk aku. Perasaan kalut seolah masih menyelimuti diri Alung. Dan tak lama kemudian, Dian mendekat. Niat hati ingin mencoba menghibur. Dian justru hanya terpaku dan mencoba memahami perasaan ayah yang kehilangan anak satu-satunya. Tak lama kemudian hujan turun di sana.
Dian mengajak Alung untuk berteduh. Namun Alung menolak. Ia memilih tetap berada di sana, menikmati setiap tetes hujan yang membasahinya. Dan Alung pun teringat saat mereka dulu hujan-hujanan bersama. Tawa riang dan senyum ceria yang merekat di wajah Ying akan selalu menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Alung memang nyaris ingin menyusul Ying di alam sana. Tapi Tuhan ternyata punya rencana yang berbeda. Tiga tahun setelah semua huru-hara yang terjadi, Alung tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Senyumnya tak asing. Atau mungkin itu adalah salah satu senyum yang selalu Alung rindukan. Iya, Lani selama ini selalu merindukan Alung. Walau menurut apa yang Lani dengar, Alung tidak merasakan yang sebaliknya. Dulu Lani memang sempat mengunjungi Alung ke penjara. Tapi penjaga bilang kalau Alung tidak mau menemuinya. Alung mengiyakan dan sadar apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Banyak cerita lain yang tak pernah Alung dengar selama ia ada di dalam penjara. Termasuk bagaimana Lani yang terus diyakinkan oleh teman-temannya untuk meninggalkan Alung. Cara Alung mungkin salah jika dilihat sekilas. Tapi Lani sadar. Lani tak pernah menjadi orang tua yang kehilangan anaknya dengan cara yang kejam. Dan itulah yang membuat Lani marah saat ada batas norma yang itu tak benar di matanya. Dan kadang Lani juga menyesal pernah membakar foto-foto mereka. Karena itu berarti ia tidak punya lagi kenangan foto berdua. Lalu, apa cara Lani jika ingin mengingat Alung lagi? Pintu. Sebuah pintu harmonika. Pintu harmonika yang terus Lani mainkan, yang berisi harapan. Suara itu akan mengundang lagi datangnya Alung. Sama seperti dulu. Lani mulai melihat lagi bayang-bayang Alung di masa lalu yang selalu siap membantu jika Lani membutuhkan. Lani rindu dengan Alung. Walau Lani tahu, Alung tidak pernah merindukannya. Mendengar semua cerita Lani, ada satu pertanyaan yang selama ini Alung simpan di kepalanya. Kenapa dulu Lani mau membantu Alung untuk masuk ke dalam warung miliknya? Dan jawaban Lani singkat. Gelang. Iya, hanya gelang yang Alung pakai alasannya. Dulu, gelang milik Ying adalah pemberian dari Lani. Waktu itu Ying tiba-tiba memberikan tisunya saat Lani menangis. Dan saat Lani bertanya siapa yang mengajarinya, jawabannya adalah ayahnya. Ayah yang sangat sempurna di matanya dan banyak mengajari hal-hal baik padanya. Ying juga bercerita soal doa-doanya pada sang ayah. Doa agar hidup ayahnya tidak menderita, dan doa agar ayahnya bisa selalu bahagia selamanya. Dan untuk gelangnya, Lani memberikan pada Ying karena Ying memuji gelangnya. Dan rasanya, gelang itu pantas diberikan pada anak baik seperti Ying. Jadi saat Alung datang memakai gelang yang dulu miliknya, Lani langsung ingat kalau Alung adalah ayah terbaik yang Ying ceritakan hari itu. Dan asalkan Alung tahu, Alung juga menjadi orang yang menyelamatkan Lani dari niatan menghabisi dirinya sendiri. Hidup Lani berat. Sejak kecil ia ditinggal dan dijual oleh ayahnya. Jadi saat ada Alung di sisinya, ada sisi kehidupan yang sebelumnya tak pernah dunia tunjukkan padanya. Dan sekarang, Lani menawarkan bantuan pengacara agar Alung bisa segera bebas. Tapi yang tak Lani tahu, Alung sudah dijatuhi hukuman tembak. Yang berarti tak ada jalan baginya untuk pulang. Maka dari itu,
Alung memberikan satu pesan terakhir. 我好想莹莹。好好过你的人生，我会保佑你们。 Jika berkaca pada Norma, kita akan dengan mudah menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi kalian semua tentu tahu, terkadang dunia tidak selalu berjalan sesuai norma. Dan juga bukan maksud saya untuk menormalisasi balas dendam. Tapi terkadang penebusan dosa memang harus dilakukan di dunia. Dan ya itu seperti judul dari film ini. Atau teman, atau ya saya gak tahu bahasa Inggrisnya gimana nyebutnya. Ada yang artinya adalah penebusan dosa. Ada yang mempercayai kalau beberapa dosa tak perlu menunggu akhirat untuk tempat pembalasannya. Dan mungkin itulah yang harus diterima oleh orang-orang yang telah membawa pergi Ying dari ayahnya. Dan sekarang kalau kita berbicara soal Alung, selama 3 tahun Alung tidak pernah ingin anaknya tiada. Ia selalu ingin anaknya bisa hidup dan tumbuh dewasa bersamanya. Tapi setelah 3 tahun di penjara, dan ia sadar kalau keinginannya ternyata cuma sia-sia. Dan menurut Alung, berpulang adalah jalan terbaiknya. Dan itu semua hanya demi menemui Ying kembali di kehidupan yang lainnya. Ayah tak selalu banyak bicara, tapi langkahnya adalah doa yang menyala. Bahkan jika dunia menantang dan luka menuntut balas, ia akan menjadi badai yang diam-diam membalas. Saya tahu kalau ngomongin soal balas dendam bukan ranah saya dan bukan bidang yang saya geluti di situ. Tapi mungkin saya pernah cerita soal saya pernah mencoba membalas seseorang karena sesuatu, berhasil. Tapi gak ada kosong kali ya. Mungkin karena memang saya bukan orang yang emosinya bisa terus-terusan dan sering gelap mata ya, biarpun saat membalas itu memang gelap mata. Cuma kalau mungkin gini sih, kalau di sekitar kalian ada orang yang berpikiran seperti itu, temanin dia mungkin. Karena kadang solusinya bukan memberi saran, dengerin dan ya berdoa semoga dia mendapat perspektif yang baru. Mungkin bukan sebuah solusi yang bagus ya, tapi semoga siapapun di luar sana yang sedang ingin membalas sesuatu yang sangat sakit dari seseorang, balaslah dengan cara yang tidak melukai diri kalian sendiri. Mungkin itu sih yang mau saya bilang sih. Dan kalau memang kalian bisa mengikhlaskan, coba. Kalau enggak, kasih waktu. Jangan pernah ambil tindakan gegabah, jangan pernah ambil tindakan yang gelap mata, jangan. Mungkin itu aja sih, saya nggak punya penjelasan secara expertnya, nggak ada. Saya cuma berdasarkan pengalaman, dan kalau kalian adalah orang itu dan kalian ada di dekat saya, ya omongan saya setiap hari mungkin sama. Kalau memang masih ada sedikit ruang di hati kalian, coba maafin deh, nggak apa-apa. Karena sakitnya cuma di hati, dan kalian nggak perlu merugikan orang lain lagi, ataupun diri kalian sendiri secara lebih jauh. Itu aja. Saya Gugun dan segenap tim Pusrame Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like. Terima kasih banyak sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.